Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Di pre-shuffle kamu tuh ada tema take time to breathe out, nafas gitu, tarik nafas, relax, berhenti sejenak, beristirahat, take a break. Nah ada tema semacam itu dan aku bisa paham gitu karena di sini tema kamu cukup banyak gitu. Aku akan berusaha membuat ini nggak terlalu lama karena di sini terlihat kayak ada yang lagi on fire banget nih untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil gitu atau manifest sesuatu. Tapi ada tapinya, ada sesuatu yang perlu berubah dengan cara kamu um, dengan konsep kamu tentang manifest atau law of attraction atau manifestasi itu ada yang perlu berubah. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, kita lihat dulu dominannya energi kamu itu once gitu ya, tema kamu yang besar itu once. Once itu energi kreativitas, energi api, energi semangat, energi pekerjaan juga bisa kayak action kita gitu itu energi once. Terus um, secara intuitif gitu aku dapat aku kasih contoh aja. Kalau kita kalau secara 3D level gitu untuk mendapatkan misalnya gini, jika kamu melakukan A, kamu akan mendapatkan hasil B gitu. Tapi kalau misalnya kamu berada di level frekuensi tertentu, level energetik tertentu, untuk kamu dapetin hasil B, ketika kamu punya vibrasi tertentu, kamu bisa dapet itu hasil B tanpa melakukan yang A tadi gitu. Itu contoh. Semoga bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya kamu melakukan A untuk mendapatkan hasil B secara energetik level vibrasi frekuensi kamu nggak match, kamu mau jungkir balik pun nggak akan dapet gitu. Misalnya gini, kamu kamu punya mental block tertentu, kamu frustasi, kamu kesel gitu, kamu punya konsep tertentu karena programming apalah gitu misalnya menghalangi kamu untuk bisa berada di frekuensi tertentu. Nah itu yang perlu kamu evaluasi, misalnya apakah kamu merasa kamu sudah cukup layak gitu untuk dapetin hasil B, atau kamu udah nyiapin wadah belum untuk dapat hasil B, atau kamu sudah vibrate gitu berada di frekuensi untuk dapetin hasil B. Gimana misalnya perasaan kalau kamu misalnya dapetin hasil B itu gitu, apakah frekuensi kamu yang dominan selama ini adalah rasa marah, sedih, kesel, frustasi. Nah itu yang aku maksud. Kalau misalnya yang kamu bayangkan ketika kamu dapat hasil B itu adalah rasa bahagia, rasa senang, rasa bersyukur, apakah kamu sudah ada di frekuensi itu atau belum? Nah, ini sesuatu hal yang perlu kamu kayak pikirin gitu, renungin untuk dapat hasil B itu karena tadi kalau misalnya untuk mendapatkan hasil B kamu perlu melakukan A gitu tapi frekuensi kamu nggak match, nggak akan nyampe itu hasil B ya. Itu tema kamu yang pertama. Lalu yang kedua, um, ini ada suatu tema tentang hubungan romantis gitu ya. Jadi skenarionya antara ini ada hubungannya sama orang lama, lama gitu misalnya kayak masih kebayang-kebayang atau masih apa ya, masih belum bisa benar-benar membuka hati lagi, atau kemunculan orang lama gitu sekitaran kamu nonton reading ini terus itu membuat kamu gimana gitu. Karena gini, tema besar kamu adalah Four of Wands dikonfirmasi sama Knight of Cups gitu. Nah, tapi yang menarik adalah Knight of Cups juga muncul jadi tantangan kamu. Ini aku mendapetin vibe tadi, sesuatu tentang masa lalu, sesuatu yang masih membayangin kamu untuk membuka hati lagi, ya. Terus, terus skenario berikutnya adalah orang baru dan orang lama yang muncul sekitaran waktu yang lumayan berdekatan. Terus gini, mungkin aku pernah bilang yang di reading kamu atau di reading siapa gitu, kalau misalnya orang lama muncul gitu, entahlah dia muncul lagi, entahlah dia bilang kangen atau nggak sengaja ketemu di suatu acara, di suatu tempat, terus mulai mulai melakukan pendekatan-pendekatan tertentu, aku bilang gitu. Biasanya kamu akan tahu apakah dia sudah berubah kalau misalnya intensinya lebih dari sekedar apa ya, menjalin silaturahmi gitu, mencoba. Misalnya dia pendekatannya untuk mencoba kembali. Kamu bisa tahu gitu. Apakah dia sudah jadi orang yang berbeda? Itu yang pertama. Ya. Terus hal yang membuat hubungan itu berakhir di waktu lampau sefatal apa? Ya.
Misalnya gini, ketika kita muda, ya kadang ego kita tinggi, kadang kita gampang emosi, kadang kita maunya menang sendiri. Kalau hal seperti itu bisa seiring berjalannya waktu karakter itu, kepribadian tertentu, maksudnya karakteristik pada diri kita, seiring dengan banyak pengalaman, waktu berlalu itu masih bisa berubah. Tapi kalau misalnya salahnya fatal gitu, misalnya kekerasan, manipulasi, perselingkuhan, menurut kamu itu sesuatu hal yang masih bisa dimaafkan atau berubah atau enggak gitu. Nah, itu yang perlu jadi reminder kalau misalnya orang ini datang, terus dia mencoba mendekati kembali. Pertama, kamu bisa kalau kalau intuisi kamu jernih gitu ya. Jernih itu kamu bisa merasakan. Terus juga kamu bisa lihat dengan cara bicaranya, cara berpikirnya, cara dia membawa diri. Kamu juga bisa lihat itu apakah dia sudah jadi orang yang berbeda atau enggak. Nah, selebihnya kalau menurut kamu ini orang kayaknya masih sama aja deh. Nah, itu juga jadi sebuah apa ya, poin untuk kamu, oh ya udah gitu, cukup di titik silaturahmi aja, say hi. Maksudnya kalau waktu itu kita mulai baik-baik, ya udah kita masih bisa baik tapi nggak usah kembali lagi ke hidup gue gitu. Contohnya seperti itu ya. Karena untuk tema hubungan romantis ini, entah itu orang lama atau orang baru, mereka akan sangat apa ya, sangat berenergi, sangat bersemangat gitu untuk ngedapetin hati kamu. Ya, jadi ini kalau misalnya benar itu ini sebuah intro buat kamu untuk mempersiapkan diri. Karena si orang lama ini dia baru nyadar atau nyadarnya telat bahwa gak ada yang kayak kamu gitu, dan mereka mungkin baru mengerti ketika kamu gak ada. Nah, selanjutnya tadi yang aku bilang tentang sesuatu di awal, ada yang perlu berubah gitu untuk kamu manifest sesuatu, untuk kamu melihat gitu hasil manifestasi kamu. Di situ adalah Seven of Wands dikonfirmasi sama Ten of Swords, kayak perlu ada yang berubah. Karena Sword itu aktivitas mental, cara berpikir. Kayak ada yang perlu berubah gitu dengan konsep untuk menerima, misalnya untuk melihat apakah kamu bisa mewujudkan itu. Misalnya apakah kamu merasa pantas untuk mendapatkan itu, apakah itu sangat jauh di luar jangkauan kamu, apakah itu mungkin, apakah itu tidak mungkin. Nah, makanya ini perlu ada yang berubah secara level energetik, secara frekuensi gitu. Makanya aku bilang kamu berada di frekuensi yang mana secara dominannya gitu. Kalau kamu mau melihat itu, nggak cuman action aja, action itu kadang bahkan nggak perlu gitu ketika kamu sudah berada di frekuensi yang match untuk dapetin hasil yang kamu mau ya. Dan aku selalu bilang kamu nggak perlu percaya omongan aku, kamu bisa cari tahu sendiri, kamu bisa mengkonfirmasi mungkin dengan sumber lain, dengan channel lain, dengan bacaan tertentu itu yang ngebahas tentang law of attraction atau manifestasi. Ya, aku bagikan apa yang aku pahamin gitu. Ketika kamu membawa perubahan pada cara kamu berpikir, frekuensi kamu, misalnya seberapa yakin kamu bisa dapat hal itu. Nah, ketika kamu bisa mentransformasi itu semua, maka perlahan-lahan kamu akan melihat apa yang mau kamu manifest itu akan terwujud di dunia realita kamu. Oke? Sekali lagi aku tekankan, kamu nggak perlu percaya, tapi kamu bisa apa ya? Uji sendiri gitu di hidup kamu. Oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.